Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Sanita Nararia, NIM 19621211070, kelas A2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan draft tugas besar saya, mata kuliah perancangan ruang dalam. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk meredesain sebuah bangunan mangkrak yang ada di Padanggala, yaitu Taman Festival. Nah, jadi bangunan yang saya dapat itu restoran. Nah, jadi yang pertama, restoran adalah suatu usaha komersil yang menyediakan pelayanan makan dan minum bagi umum dan dikelola secara profesional yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan kepuasan bagi tamu. Nah, setelah itu ada program ruangnya. Yang pertama ada kegiatan. Pelaku itu manajer yang pertama. Kegiatan itu mengawasi kegiatan di restoran, mengelola karyawan, mengurus pasukan bahan baku serta perlengkapan masak, menentukan jadwal karyawan, mengawasi pemeliharaan dapur. Yang kedua ada koki atau chef. Kegiatannya membuat hidangan makanan, mengelola lingkungan dapur, dan bertanggung jawab atas makanan yang dipesan. Yang ketiga itu ada resepsionis, itu kegiatannya menemui dan menyambut pengunjung, menentukan tempat untuk pengunjung, mencatat pemesanan meja. Yang keempat ada pelayan restoran atau waitress, itu mencatat, melayani dan mengantarkan pesanan untuk tamu, membantu tamu terkait pesanan dan keluhan jika dibutuhkan. Yang kelima itu ada kasir, itu kegiatannya melayani pembayaran. Kalau yang keenam itu ada pengunjung, itu biasanya kegiatannya itu menikmati hidangan, biasanya bersantai-santai di tempat makan dan berkumpul bersama keluarga dan pergi ke toilet, mungkin buang BAK atau BAB. Yang selanjutnya ada kegiatan dan jenis ruang. Kembali lagi, yang pertama itu manajer, kegiatan briefing, datang memarkirkan kendaraan, absen mengajarkan tugas manajer, buang air kecil dan besar. Yang kebetulan ruangnya briefing itu ruang meeting. Setelah itu lobby, setelah itu tempat parkir, lobby kantor, ruang manajer. Yang kedua ada kegiatan koki, itu datang, ruangnya tuh lobby, absen, tuh ruangnya lobby kantor, memarkirkan kendaraan tuh tempat parkir, memasaknya di dapur, dan BAK dan BAB-nya itu ada toilet. Yang ketiga ada waitress, kegiatannya datang itu di lobby, absen juga di lobby, mengantarkan pesanan tuh di ruang makan, menerima pesanan tuh di kasir. Buang air kecil dan besar tuh di toilet. Yang keempat adalah resepsionis. Juga kegiatannya datang, absen, menunjukkan tempat, menerima pesanan, buang air kecil dan besar. Ruang yang dibutuhkan tuh lobby, ruang makan, kasir, dan toilet. Yang kelima ada kasir. Kegiatannya datang, absen, berjaga di kasir, menerima uang, buang air kecil dan besar. Ruang yang dibutuhkan itu lobby, kasir, dan toilet. Yang terakhir tuh pengunjung, kegiatannya biasanya datang, disambut oleh resepsionis, duduk di meja yang sudah ditentukan dan memesan sebuah makanan. Setelah itu menyantapnya dan biasanya BAB atau BAK. Ruangan dibutuhkan lobby, ruang makan, dan toilet. Di sini besaran ruang. Ruang manajer, kebutuhannya general manager, asisten GM. Kapasitasnya kurang lebih 3 orang. Yang kedua dapur, kebutuhannya ruang masak, kapasitas 2 orang. Ruang makan, kebutuhan tempat makan, kapasitas 6 orang satu meja. Yang selanjutnya ada kasir, kebutuhannya membayar dan memesan, kapasitas 2 orang. Toilet, buang air kecil, kapasitasnya 4 orang. Hubungan ruang. Pelaku manajer, jenis ruang, ruang manajer. Hubungan ruang dengan tukang masak, jenis ruang dapur itu sedang. Tukang masak ke cleaning service,
itu ke semua ruangannya dekat. Ruang security sedang. Security waiter jauh. Sirkulasi ruangnya bisa dilihat ya seperti di presentasi. Pengunjung, resepsionis, chef dan waitress, manajer, kasir itu pasti masuk dulu ke lobi. Biasanya seperti pengunjung tuh disambut oleh resepsionis, langsung menuju ke ruang makan untuk memesan makanan atau pergi ke toilet untuk BAK atau BAB. Setelah itu resepsionis itu biasanya dia masuk ke lobi dan berjaga di resepsionis. Setelah itu chef biasanya masuk langsung ke dapur untuk menyiapkan peralatan makan dan bahan-bahan makanan. Dan manajer tuh biasanya masuk mengecek ke semua tempat dan berdiam di ruangnya. Setelah itu kasir tuh biasanya ke semua tempat juga, tapi diprioritaskan diam di kasir. Organisasi ruang. Masuk, resepsionis, ruang makan, kamar mandi atau WC, ruang manajer, kasir, dan dapur. Setelah itu ada tema dan konsep. Nah, tema restoran yang saya gunakan ini tema modern minimalis. Tema ini identik dengan sesuatu yang simpel, fungsional, dan tertata rapi dan banyak diminati. Pada interior kita menggunakan geometris, pengguna warna monokrom, yang paling penting mengutamakan fungsi. Konsep modern minimalis ini sangat diterapkan di dalam restoran ini karena gaya yang simpel dan banyak orang-orang. Selanjutnya ada material. Yang saya gunakan di sini ada material kayu, yang kedua material kaca. Bisa dilihat moodboard restorannya. Saya rencana ingin menggunakan meja dan kursi yang simpel saja supaya terkesannya manis saja. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Akhir kata saya mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi.